Guys, jumpa lagi di channelnya Mas Novan. Mas Novan di video ini akan bercerita tentang tugas dan tanggung jawab marketing officer di PT Pegadaian. Tapi seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan lihat sampai dengan habis ya. Nah, teman-teman sudah pernah tahu belum lowongan tentang marketing officer di Pegadaian? Salah satu syarat marketing officer di Pegadaian adalah pria atau wanita usia minimal 20 tahun atau maksimal 40 tahun. Percaya diri dan berdomisili sesuai penempatan. Pendidikan minimal D3 atau S1, memiliki kendaraan ya, minimal kendaraan roda 2, memiliki smartphone, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, khususnya Microsoft Office, Word, dan Excel. Memiliki bakat dan minat dengan aktivitas pemasaran dan penjualan. Memiliki daya analisa yang baik dan inovatif. Mampu bekerjasama dengan tim dengan baik. Mampu bekerja dengan target penjualan. Sudah tahu belum? Itu salah satu syaratnya sebagai marketing officer di Pegadaian. Nah, pengalaman Mas Nova nih, Mas Nova juga termasuk marketing officer di area Surabaya atau Kanwil 12 Surabaya. Sebenarnya menarik sekali nih, di Pegadaian ada jabatan marketing officer. Pada waktu masuk, Mas Nova juga baru tahu kalau di Pegadaian ada marketingnya. Nah, ini salah satu mindset dari nasabah di Pegadaian Surabaya. Salah satu karakter dari nasabah Pegadaian di Surabaya itu tidak tahu kalau ada marketingnya Pegadaian. Taunya mereka hanya produk Pegadaian adalah gadai, dan gadai saja. Padahal produk Pegadaian itu banyak sekali. Nah, tugas sebagai marketing officer di sini seperti itu, yaitu memperkenalkan produk-produk Pegadaian kepada masyarakat. Produk Pegadaian apa saja teman-teman? Yang belum tahu, sini Mas Novan kasih tahu ya. Nah, produk Pegadaian itu banyak sekali macamnya. Pegadaian terkenal dengan gadai, ya kan? Tapi ternyata tidak itu saja teman-teman. Ada banyak sekali produk yang bisa kita jual. Selain gadai, kita juga ditarget untuk bisa menjual emas antam, UBS, dan lain sebagainya. Selain emas, kita juga bisa menjual haji, umroh, beli kendaraan baru atau leasing. Apalagi ya, kita bisa menjual invoice, kur, gadai BPKB, dan pembelian kendaraan baru. Kita juga melayani. Ini yang banyak nasabah di luar sana yang belum tahu. Nah, dari situ nanti kita muncullah target dan KPI. Tapi sebelum membahas target dan KPI, Mas Novan pengen sharing dulu terkait pengalaman Mas Novan sebagai marketing officer. Jadi marketing officer ini dalam satu cabang hanya ada satu orang. Satu orang ini harus bisa melayani unit-unit atau kantor kas kalau bahasa banknya. Misal di cabang Mas Novan ada 9 unit. Nah, dari sini kita harus bisa menghandle, melayani 9 unit ini untuk bisa mencapai target masing-masing. Menurut teman-teman, berat tidak? Karena apa? Kita juga harus melayani, jadi kita harus punya juga tim ya. Kita nggak bisa punya tim dari teman-teman Pegadaian sendiri. Di Pegadaian itu, setiap unit hanya ada 2 tim, ada 2 orang. Satu kasir atau penaksir, atau kalau bahasa Pegadaiannya itu kepala unit, kepala cabang, bisa dibilang seperti itu. Nah, marketing officer ini harus seiring sejalan dengan kepala cabang, kepala unit, kasir, dan semua yang ada di Pegadaian. Karena
kita tidak bisa jalan sendiri sebagai marketing officer. Kita harus bisa menghandle semua unit dan semua bagian di cabang ini. Nah, Mas Novan ini salah satu marketing officer yang menghandle 9 unit di cabangnya Mas Novan. Dari 9 unit itu kita bisa kolaborasi untuk bisa mencapai target. Disinilah teman-teman tantangannya kita sebagai marketing officer. Kita harus bisa menghandle semua unit atau semua cabang untuk bisa mencapai target. Nah, untuk salah satu strateginya sebagai marketing officer adalah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tugasnya apa? Tugasnya kita harus bisa membuat aktivitas. Aktivitas ini seperti apa? Aktivitas ini ada mencakup 5 hal. Dan ini salah satu bentuk target atau KPI yang dibebankan kita sebagai marketing officer. Aktivitas ini meliputi audiensi atau perkenalan ke perusahaan. Kedua, ada literasi. Ketiga, seminar. Keempat, open booth. Kelima, canvassing. Banyak ya teman-teman. Nah, audiensi itu seperti apa? Audiensi itu kita biasanya perkenalan diri dulu pertama kali. Kalau kita belum punya kenalan ya di perusahaan Ansel, kita belum punya teman atau orang dalam, istilahnya zaman sekarang ya teman-teman. Orang dalam yang bisa kita minta tolong untuk bisa kita sosialisasi. Nah, biasanya kita kalau sudah punya nasabah atau teman atau orang dalam, kita gampang nih untuk bisa melakukan sosialisasi atau literasi. Nah, ini salah satu bentuk dari kegiatannya kita ya. Literasi atau sosialisasi ini, karena tiap kegiatan atau sosialisasi ini kita dibayar. Salah satu bentuk untuk bisa mempromosikan dan mencapai target. Dari sosialisasi ini kita biasanya bisa menjaring nasabah potensial dan bisa closing di tempat juga nih pengalamannya Mas Novan. Ini sosialisasi ini atau literasi ini paling gampang kita lakukan. Karena memang kalau di Surabaya ini kita diwajibkan untuk sosialisasi selain ke perusahaan, kita juga bisa ke komunitas atau kelompok-kelompok PKK yang ada di lingkungan sekitar. Ini paling gampang nih strateginya. Mas Novan bocorin ya. Kok Mas Novan bocorin ya. Itu kita kalau di Surabaya ini paling gampang ke komunitas atau ke PKK. Itu biasanya ibu-ibu welcome banget nih karena produknya kita pegadaian, kita BUMN, dan biasanya kita diterima di lingkungan sekitar. Saking seringnya Mas Novan ikut acara ibu-ibu di PKK nih, Mas Novan sampai hafal Mars PKK. Mau tahu ini? Simak baik-baik. Nanti kalau salah boleh dikoreksi ya. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang dan papan. Sehat keluarga, sejahtera, kurang lebih seperti itulah. Jadi itu pengalamannya Mas Novan literasi di Pegadaian. Sebenarnya menarik sekali pengalamannya. Kalau teman-teman pasti ada yang sudah pernah atau sudah lama nih bekerja di Pegadaian sebagai marketing officer. Mas Novan sih masih baru, tapi kebanyakan teman-teman ini nggak kuat dengan targetnya. Boleh sharing-sharing, boleh komen-komen di bawah yang sudah pernah kerja sebagai marketing officer di PT Pegadaian. Nah teman-teman, Pegadaian ini dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, ada semua marketing officer-nya. Nah ini biasanya tiap daerah, tiap wilayah itu karakter nasabahnya
berbeda-beda. Misal Mas Novan di Surabaya, ada teman Mas Novan di Gresik. Itu saja karakter nasabahnya sudah sangat beda sekali. Kalau di Surabaya kebanyakan, misal emas gampang. Beli emas gampang, banyak sering dapat nasabah, tapi kalau di Gresik orangnya hanya mau yang gadai saja. Nah, misal di tempatnya teman-teman yang sudah sekarang menjadi marketing officer, seperti apa nih? Bisa sharing-sharing juga, komen-komen di bawah ya. Kalau dari sejarahnya teman-teman, kalau mungkin yang belum tahu juga, MO ini pembaruan dari sebelumnya yang bernama marketing eksekutif. Marketing eksekutif ini areanya lebih mencakup lebih banyak karena marketing eksekutif ini hanya ada di area, kantornya di area dan membawai cabang-cabang yang ada di area tersebut. Tidak ngantor di cabang. Nah, semenjak 2022, ME berubah menjadi nama MO dan ditempatkan per cabang. Sebelumnya juga MO atau ME ini ikut perform dari Pegadaian Pusat. Kita di bawah naungan HBL, hubungan kelembagaan namanya divisinya. Hubungan kelembagaan ini tugasnya untuk merekrut MO dan memperkenalkan produk-produk Pegadaian ke masyarakat di sekitar. Itu sekilas sejarah MO atau ME di Pegadaian. Bagaimana nih pengalaman teman-teman? Masih mau mencoba untuk tantangan jadi MO? Atau masih ingin lanjut sebagai MO? Dan kalau ada lowongan mau penasaran nih? Pasti penasaran juga sih. Mas Novan dulu awal juga penasaran mau masuk di MO ini seperti apa rasanya gitu kan. Ternyata kalau di Pegadaian ini dibilang tantangannya banyak, pekerjaannya banyak, targetnya banyak, tapi duitnya juga banyak. Duitnya banyak dari mana? Ada, jangan salah, di sini ada insentif, ada bonus, ada semacam challenge, banyak challenge yang banyak hadiahnya. Itu nanti bisa Mas Novan ceritakan di video selanjutnya, dan juga cara-cara untuk strategi ini, strategi mencapai target dengan target yang 1M. Seperti itu teman-teman. Mas Novan kira cukup video Mas Novan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen-komen di bawah ya. Aktifkan notifikasi lonceng biar nggak ketinggalan video-video Mas Novan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.